Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Iya, bisa. Luar biasa. Terima kasih. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Yudi Serwawan dari Technical Training Set Adaro. Bagaimana kabar bapak-bapak semua? Baik. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang unit Scania. Itu dari unit Scania. Dari bapak-bapak sekalian, kira-kira ada yang tahu new Scania yang dijual oleh United Tractor? Ada yang tahu? Pak Bowo? Sudah Pak. Ya. Mungkin secara fitur-fiturnya belum tahu secara detail. Mungkin bisa dijelaskan fitur-fitur yang terbaru itu seperti apa ya? Oke Pak Bowo, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang new Scania yang dijual oleh United Tractor, yaitu tentang new Scania Offroad. Jadi Scania yang dikhususkan untuk operasi offroad. Nah, mengapa kita harus mengenal unit yang dijual oleh United Tractor ini? Harapannya ketika bapak-bapak nanti memakai unit ini, bapak-bapak akan mengerti fitur yang ada di dalamnya, kemudian dapat mengaplikasikan sesuai dengan kebutuhan bisnis dari bapak-bapak sekalian. Nah, mari kita explore tentang unit terbaru dari Scania Offroad. Nah, di sini adalah fitur yang ada di Scania dilihat dari sisi bagian depan, Pak. Di situ kita bisa baca ada kabinnya dia berubah, kemudian dia mempunyai solid steel bumper, kemudian secara lighting nanti akan ada perubahan, kemudian secara chassis ada perubahan, secara powertrain ada perubahan, kemudian dari handle-nya pun juga akan ada perubahan. Nah, yang pertama dari sisi kabin dulu, Pak. Scania yang lama itu memakai kabin tipe CP14 dengan space yang mungkin cukup pendek. Nah, untuk new Scania ini memakai kabin tipe CP16 dengan space yang cukup lebar. Di sana ada operator seat, kemudian ada passenger seat yang dilengkapi dengan air suspensi, kemudian dilengkapi juga dengan tempat untuk istirahat, untuk tidur, untuk backrest. Kemudian dari depan, tampilan depan ada new front styling. Nah, di situ ada banyak perubahan. Yang pertama ada solid steel bumper, jadi akan menambahkan fitur Scania ini akan lebih solid, lebih kokoh. Kemudian di situ juga ada tow pin, jadi berfungsi untuk ketika kita menowing unit ini tidak perlu untuk mengurangi dari isi muatan yang ada di Scania produk ini. Kemudian protektifnya semakin lebar, kemudian sudut di bawahnya akan semakin tinggi sehingga menyebabkan unit ini akan cocok untuk di off-road mode. Kemudian untuk lampu di Scania new unit ini akan dilengkapi dengan protektor yang melindungi ketahanan lampu dari percikan batu-batu yang ditabrak oleh Scania ini. Kemudian secara fog lamp ini menjadi standar unit Scania. Mungkin di beberapa produk fog lamp itu sebagai additional ya, tapi di new Scania ini sebagai standar produk. Kemudian dari grab handle ada perubahan, kemudian di footstep-nya juga ada perubahan, menjadikan dia lebih kokoh. Kemudian ketika melakukan servis, naik turun unit, di situ juga ada step yang lebih kokoh, lebih kuat, yang mendukung manusia untuk bisa naik turun di unit. Kemudian dari sisi engine ada perubahan yang sangat drastis di Scania. Yang awalnya engine Scania itu mempunyai silinder 9, 11, 12, dan 16. Di new Scania ini engine yang dipakai adalah DC13 dengan torque yang lebih variatif, lebih bagus, lebih besar. Kemudian gearbox juga memakai gearbox tipe baru GSO 925 dengan retarder. Kemudian Scania OptiCruise ini yang akan membantu operator untuk mempermudah kinerja dari operator walaupun dia masih baru memegang Scania, dengan dilengkapi dengan fitur yang elektronik. Kemudian dari sisi retarder di Scania menjadi standar, bukan lagi opsional tapi standar untuk unit tersebut. Kemudian untuk traksinya kita akan mengenal istilah traction control yang akan mendapatkan traksi roda yang didapat ketika off-road menjadi
cengkraman, daya cengkram yang cukup kuat. Kemudian dari sisi brake system sudah dilengkapi dengan full electronic air processing system. Kemudian untuk undercarriage-nya sendiri juga di sisi buginya juga banyak perubahan, menjadikan dia lebih kokoh, lebih kuat. Standar pusingnya juga diperbesar dan springnya juga diperkuat. Kemudian untuk instrumen cluster, fiturnya sangat menarik, sangat colorful, menyebabkan driver akan terbantu. Kemudian juga di situ ada driver support yang memungkinkan operator akan menganalisa kondisi dia ketika mengemudi, apakah baik ataukah kurang baik untuk pembelajaran. Kemudian untuk off-road sendiri secara traksi lebih bagus, dan terakhir off-road ini recommended untuk dipakai di tempat bapak-bapak yang mempunyai medan sangat berat untuk menunjang dari bisnis bapak-bapak sekalian. Saya sekian dari saya, Yuli Darmawan dari Technical Training Set Adaro. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi.